Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di channel ini. Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa cara kita memperlakukan uang sebenarnya adalah cermin dari cara kita memperlakukan diri sendiri? Uang bukan sekadar angka di rekening. Uang adalah energi. Energi yang datang dan pergi mengikuti rasa, pikiran, dan keyakinan kita tentang kelimpahan. Banyak orang ingin punya banyak uang, tapi tidak sadar bahwa vibrasi mereka terhadap uang justru menolak uang itu sendiri. Mereka sering merasa takut kehilangan uang, merasa bersalah saat menggunakannya, atau bahkan marah saat uang belum datang. Padahal, rasa-rasa itu menutup pintu keberlimpahan. Jadi, bagaimana sebenarnya cara menggunakan uang yang benar? Langkah pertama adalah menghargai uang. Seperti halnya sahabat, uang suka dihargai. Ketika kamu menghargainya, uang akan betah bersamamu. Tapi, kalau kamu sering mengeluh, uang cepet banget habis, atau uangku nggak cukup terus, kamu sedang mengirim sinyal penolakan. Semesta mendengar, dan uang pun menjauh. Coba ubah cara pandangmu. Setiap kali uang datang, sekecil apapun, ucapkan syukur. Katakan dalam hati, terima kasih uang sudah datang ke hidupku. Atau, aku senang kamu selalu mengalir dengan mudah. Rasa syukur membuka aliran energi uang yang lebih besar. Dan semakin kamu bersyukur, semakin banyak alasan untuk bersyukur akan datang. Langkah kedua, gunakan uang dengan cinta, bukan dengan takut. Saat kamu membayar sesuatu, sadari rasa yang muncul. Apakah kamu takut uangmu berkurang? Atau kamu merasa senang karena bisa memberi dan berbagi? Gunakan uang dengan perasaan bahagia. Karena setiap kali kamu mengeluarkan uang dengan cinta, kamu sedang menanam benih kelimpahan baru. Bayangkan setiap rupiah yang keluar membawa pesan energi. Aku kembali lagi padamu dengan jumlah yang lebih besar. Ketika kamu membeli makanan, bayar dengan rasa syukur. Ketika kamu mentransfer uang, bayangkan energi itu bergerak dengan bahagia. Uang yang keluar dengan cinta selalu kembali dengan cinta. Langkah ketiga, atur dan pisahkan aliran uangmu dengan kesadaran. Secara lahiriah, uang memang butuh tempat yang rapi. Gunakan satu rekening khusus untuk pemasukan dan tabungan, dan satu lagi untuk pengeluaran rutin. Ini bukan hanya soal keuangan, tapi tentang kesadaran energi. Kamu sedang berkata pada semesta, aku bertanggung jawab atas aliran uangku. Dan semesta akan mempercayakan lebih banyak kepadamu. Karena sesungguhnya, uang mencintai keteraturan dan kejelasan. Jika kamu memperlakukannya dengan hormat dan penuh kesadaran, uang akan datang lebih banyak karena tahu kamu bisa mengelolanya dengan baik. Langkah keempat, bayar dirimu terlebih dahulu. Banyak orang membayar tagihan, cicilan, dan kebutuhan lain, baru menabung jika ada sisa. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Setiap kali kamu menerima uang, sisihkan minimal 10% untuk dirimu sendiri. Bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi untuk tabungan, investasi, atau pengembangan diri. Tindakan kecil ini mengirim pesan kuat ke alam bawah sadar, bahwa kamu layak menerima kelimpahan, bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Ini bukan tentang jumlah, tapi tentang getaran, aku pantas. Langkah kelima, lihat uang sebagai energi yang mengalir. Uang datang dan pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Seperti air, uang harus mengalir agar tetap hidup. Kalau kamu menahannya karena takut, alirannya akan tersumbat. Kalau kamu biarkan mengalir dengan penuh cinta, ia akan kembali dengan bentuk yang lebih besar. Jadi, jangan berpikir, uangku berkurang. Pikirkan,
Uangku sedang berputar dan akan kembali kepadaku melalui jalan yang lebih baik. Setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah investasi energi, dan semesta selalu mengembalikan energi dengan bentuk yang sesuai, bahkan seringkali berlipat-lipat. Langkah keenam, gunakan uang untuk kebaikan. Uang akan tumbuh di tangan orang yang menggunakannya dengan niat baik. Saat kamu membantu orang lain, memberi hadiah, atau membeli sesuatu yang bermanfaat, kamu sedang memperluas energi kelimpahan. Uang yang digunakan untuk kebaikan tidak pernah habis. Ia akan kembali, tapi lewat jalur yang tak terduga. Kadang lewat peluang baru, bonus, hadiah, atau bahkan bantuan yang datang tanpa diminta. Semesta mencintai hati yang dermawan, karena dalam memberi, kamu memperluas ruang untuk menerima. Langkah ketujuh, ubah keyakinan. Aku dan uang adalah satu energi. Selama kamu merasa uang itu sesuatu yang terpisah darimu, sesuatu yang harus dikejar, kamu akan selalu merasa kurang. Tapi ketika kamu sadar bahwa uang hanyalah cerminan dari getaran di dalam dirimu, semuanya berubah. Mulailah dari rasa cukup, rasa syukur, rasa tenang. Dari getaran itu, uang akan datang dengan cara yang lebih mudah, tanpa kamu paksa. Ucapkan dalam hati, aku dan uang adalah satu energi keberlimpahan. Aku menarik uang dengan cinta, syukur, dan rasa cukup. Kamu tidak perlu mengejar uang, karena uang akan datang mencari kamu saat kamu selaras dengan vibrasinya. Dan akhirnya, gunakan uang untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, bukan untuk sekadar membeli, tapi untuk memperluas pengalaman hidupmu. Gunakan uang untuk hal-hal yang membuatmu tumbuh, bahagia, dan berguna bagi orang lain. Karena di ujungnya, uang hanyalah alat, bukan tujuan. Uang hanyalah cermin. Jika kamu mencintai, menghargai, dan memperlakukannya dengan baik, ia akan mencintaimu kembali dengan cara yang ajaib. Ingatlah ini, kamu bukan pencari uang. Kamu adalah sumber energi yang menarik uang. Dan saat kamu tenang, bersyukur, dan bijak, uang akan datang dari arah yang tidak kamu duga. Mengalir deras, dengan cinta, dengan mudah, dan dengan rasa cukup yang tak berkesudahan. Penutup. Aku mencintai uang dan uang mencintaiku. Aku menggunakan uang dengan bijak, dan uang terus mengalir kepadaku dengan cara yang mengajubkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.